Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala syahru ramadhana sayyidas syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat jamaah tarawih rahimakumullah. Mengawali ceramah kita pada malam hari ini, mari bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tidak pernah henti-hentinya mencurahkan nikmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita. Meskipun kita terkadang lalai untuk beribadah kepadanya. Allah yang tidak pernah berhenti menciptakan kita. Jadi kita ini terus dicipta sampai meninggalkan dunia. Sebab kalau kita tidak dicipta terus, maka sepertinya tidak ada artinya itu sifat Allah yang Khalik. Apa buktinya kita dicipta? Ya, setiap saat barangkali dalam satu minggu kita memotong kuku. Andaikan kita dicipta kulit yang 3 bulan lalu kita pakai, itu mungkin sudah melepuh-lepuh itu kulit. Tapi itu Allah mengganti. Itu makna Al-Khaliq. Jamaah tarawih rahimakumullah. Bersyukur kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita ingin menghitung-hitung, membandingkan umur kita dengan umur umat-umat sebelum kita, tidak ada apa-apanya kita. Paling tinggi seperti sabda Nabi, umur umat itu antara 60 sampai 70. Itu pun kalau semuanya digunakan untuk beribadah. Tapi menurut analisis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, umur manusia itu paling banter itu misalnya kalau 60 tahun, ya paling 5 tahun itu digunakan untuk beribadah. Karena menurut Ali bin Abi Thalib, 1/2 umur manusia itu digunakan untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Itu yang standar, Pak. Jadi 1/2 umur ini hanya digunakan untuk dunia. Itu punya standar. Ada yang mungkin hampir seluruh 20 jam itu dunia melulu, ya kan? Kalaupun dia salah paling-paling 1 kali seminggu atau 2 kali setahun. Jadi belum ada untuk ibadah, Pak. Kemudian Ali mengatakan tinggal setengah. Setengah dari itu, dari yang setengah tadi itu hanya digunakan untuk tidur. Jadi kalau 60 tahun, sudah 45 tahun itu belum ada untuk akhirat kita.
Nah tinggal 15 tahun kayaknya. Ali mengatakan 2/3 dari yang sepertiga tadi itu adalah itu digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Jadi hanya 5 tahun. Oleh karena itu Nabi menganjurkan kita untuk senantiasa berdoa, mudah-mudahan nanti kita diadili hari kemudian. Di hari akhirat itu bukan keadilan Tuhan, tapi rahmat Allah, maghfirah Allah. Makanya di situ kita harus yakini dan berdoa bahwa rahmatku lebih tinggi, lebih banyak daripada dosa-dosa. Itu hanya jadi kalau misalnya itu ya kalau menggunakan matematika itu makanya tekor kita. Bagaimana caranya hanya yang keluar itu adalah 55 tahun, yang kita gunakan 5 tahun. Tekor. Untung saja kita ini adalah umat Nabi. Artinya ada sarana, ada waktu dan tempat digunakan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dan kuantitas ibadah kita. Termasuk diantaranya adalah di bulan suci Ramadan ini. Maka Nabi mengatakan sungguh rugi orang, celakalah orang-orang yang mendapati bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga, ngantuk, capek, salat tarawih dan sebagainya, capek. Tidak ada yang dapat itu kecuali capek dan ngantuk itu. Apatah lagi di dalam bulan Ramadan ini ada lagi yang disebut dengan Lailatul Qadri yang nilai peribadatannya adalah sama dengan 84 tahun sekali satu malam. Jadi kalau kita dapatkan 10 tahun itu Lailatul Qadri lumayan itu. 10 tahun kali 40. 10 tahun kali 40 tahun itu kali. Sudah mengalahkan ibadahnya umat-umat kita. Kalau kita bandingkan ibadahnya umat kita dengan umat-umat sebelum kita, ada Nabi Musa membanggakan umatnya. Ada orang beribadah selama 1 bulan sujud melulu. Dia hanya berhenti kalau mau makan, mau buang hajat, sudah itu sujud itu. Itulah yang dibanggakan oleh Nabi Musa terhadap umatnya kepada Allah. Allah mengatakan tidak ada apa-apanya itu kalau dibandingkan. Hanya 2 rakaat sujudnya umatnya Nabi Muhammad itu bisa mengalahkan itu sujud 1 bulan. Hadirin jemaah tarawih rahimakumullah. Oleh karena itu salah satu sifat atau sikap yang harus kita miliki untuk bagaimana menegakkan agama ini adalah apa yang kita sebut dengan istiqamah. Kalau tidak ada sikap istiqamah yang kita miliki dalam menjalani hidup keberagaman kita ini, maka itu tidak akan mendapatkan pahala yang seperti kita akan lambangkan, yang seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang beristiqamah meyakini Rabb-nya itu adalah Rabb yang patut disembah, yang patut kita bersandar dan sebagainya. Orang yang seperti itu dan istiqamah menjalankan seluruh syariat-syariat agama, maka dia akan mendapat hiburan dari malaikat. Allah takhafu, jangan takut menjalani hidup, jangan takut untuk menjalani hidup di akhirat, di alam barzah dan sebagainya.
Jangan bersedih karena meninggalkan hartanya, karena meninggalkan istrinya, anak-anaknya dan sebagainya. Tapi asal malaikat wa usyiru bil jannah, bergembira dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Itu balasan dari orang yang istiqomah. Masalahnya adalah apa sesungguhnya istiqomah dan apa yang paling penting untuk kita istiqomahi. Hadirin jemaah rahimahullah, Hasan al-Banna pernah ditanya oleh murid-muridnya, wahai Syekh, saya melihat akhir-akhir ini semakin banyak sarjana ilmuwan yang lahir yang semestinya berbanding lurus dengan kejahatan itu. Tapi kenapa sekarang semakin banyak ilmu yang lahir, sarjana, ustaz dan sebagainya, doktor, profesor, tapi makin banyak juga dan makin canggih juga kejahatan. Kan mestinya kalau banyak sarjana, orang berilmu, mestinya kejahatan menurun karena, tapi rupanya tidak, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kejahatan juga semakin meningkat. Hasan al-Banna menjawab dengan 3 jawaban. Yang pertama adalah kejahatan itu belum pernah mencapai puncaknya. Berbeda dengan kebaikan, ada titik kulminasinya. Contoh misalnya, jamaah tarawih Pak, saya kira pada malam awal-awal sampai 10 ini masjid Cengho ini penuh itu jemaah. Sekarang sudah mulai semakin maju ke depan. Tapi kejahatan tidak pernah mencapai puncaknya. Selalu. Contoh misalnya, jangankan di tempat jahat ada kejahatan, di tempat baik pun ada kejahatan. Contoh misalnya, setiap malam di masjid orang menjerit kehilangan sandal. Padahal ini kan mesti Pak, orang beribadah. Pemikiran kita bahwa orang yang masuk sholat itu adalah orang yang beriman pasti. Nah, Nabi mengatakan selama orang beriman tidak akan mungkin membuat kejahatan. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kata Hasan al-Banna bahwa kejahatan itu semakin hari semakin banyak pendukungnya. Berbeda dengan kebaikan. Coba kita tengok-tengok ke belakang. Ketika terjadi polemik antara Inul Daratista dengan Rhoma Irama, berapa yang mendukung Rhoma Irama dan berapa yang mendukung Inul Daratista? Malah ada kiai mendukung dia kan begitu. Berarti banyaknya tidak baik. Orang baik pun mendukung kejahatan. Kan begitu. Jadi itu kata Hasan al-Banna, bukan saya. Semakin hari semakin pendukungnya itu. Saya menangis dulu itu, kasihan juga kasih Rhoma Irama. Dia mencoba untuk menghilangkan kejahatan itu dengan goyang ngebornya itu, Inul Daratista itu. Sehingga mengharamkan lagu-lagunya dinyanyikan oleh, tapi itu mendapat tantangan, bulian banyak orang. Dengan alasan bahwa innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bahwa Allah itu menyintai keindahan dan Allah itu adalah indah dan mencintai keindahan. Dianggap bahwa pakaian seksi dan goyang ngori itu adalah indah. Seolah dia mengatakan Tuhan tahu karena Allah itu indah. Ini yang membuat kita semakin hari semakin menjerit bagaimana pemikiran-pemikiran umat Islam sekarang ini. Sepertinya kita ini hampir putus asa melihat itu. Semakin banyak ilmuwan, semakin Islam itu terpinggirkan Pak. Ya. Adalah kelompok Islam liberal dan sebagainya yang melahirkan fikih lintas agama. Itu Pak. Jadi semakin hari
kejahatan itu semakin banyak pendukungnya, sementara kebaikan. Coba Pak, kalau seluruh umat Islam itu beriman dan melaksanakan sholat berjamaah, saya kira Masjid Cengho ini perlu ditambah. Andaikan semua kita. Tapi berapa orang yang sholat Jumat dan berapa orang yang lalu lalang? Masih ramai juga, masih macet itu. Dan yang ketiga adalah menurut Hasan al-Banna, yang ketiga bahwa kejahatan semakin meningkat itu karena umat Islam tidak istiqamah. Umat Islam tidak istiqamah. Nah, apa hal yang istiqamah yang harus kita lakukan supaya agama ini, supaya kejahatan ini masih turun? Abu Alais memberikan solusi, ada 3. Yang pertama adalah umat Islam harus istiqamah dalam menegakkan sholatnya. Kalau kita menegakkan sholat ini, bukan hanya mengerjakan sholat, tapi menegakkan. Allah mengatakan aqimu, bukan dia if'al, bukan mengatakan if'al sholat, tapi aqimus sholat, tegakkan sholat. Dan bagaimana menegakkan sholat itu? Itu adalah bagaimana kita memahami dan menghayati makna-makna sholat dalam kehidupan kita. Itu menegakkan sholat. Sebab banyak orang yang sholat ya sekedar perintah, sujud, ruku, dia langsung selesai. Padahal di dalam sholat itu ada simbol-simbol yang kita harus hayati, dan itu kalau itu kita lakukan insya Allah. Misalnya makna ruku. Kalau kita memaknai ruku dan melaksanakan makna ruku dalam kehidupan kita, maka akan melahirkan orang yang tawadu. Ruku itu adalah mensejajarkan antara kepala mulut dengan bagian belakang, lurus Pak. Nabi menggambarkan orang yang bagus rukunya itu, jika ditaruh air di atasnya tidak akan tumpah. Apa artinya itu? Seolah-olah Allah mengatakan, wahai manusia, jangan sombong dengan kekayaan kau miliki. Karena yang membedakan antara sambal kangkung dan spaghetti itu di tenggorokan. Hanya di sini Pak. Setelah sampai di sini, apalagi kalau sampai ke belakang sudah jadi tai. Tidak ada bedanya dengan makanan yang porsinya 1 juta dengan porsinya 5.000 rupiah. Semua busuk. Dan kalau itu kita lakukan Pak, hayati itu tidak ada orang yang sombong Pak. Tawadu betul itu. Makna sujud sebenarnya itu, yang justru yang melaksanakan makna sujud itu adalah negara-negara yang non muslim itu. Sujud itu adalah mensejajarkan kaki dengan kepala. Ini yang kita tidak miliki. Yang praktekkan manajemen sholat itu adalah Jepang, Selandia Baru dan sebagainya Pak. Artinya apa? Seolah-olah mengajarkan kita bahwa hai kepala, jangan selantungan di atas. Minimal 5 kali sehari semalam kau tinjau itu kaki di bawah itu anak buahmu. Jangan tinggal di atas terus. Yang kedua, tidak adanya perbedaan antara kepala dan kaki, meskipun sebenarnya fungsinya berbeda, tapi tidak bedanya. Apa artinya itu? Bahwa dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai seorang pemimpin, itu harus menggunakan manajemen sholat itu. Jangan sampai terlalu jauh perbedaan pendapatan antara pemimpin dan bawahan. Itu manajemen sujud. Ini juga yang kita tidak lakukan. Kita bisa bayangkan Pak, rektor yang bergaji puluhan juta rupiah, kemudian tukang sapu hanya bergaji 100 juta rupiah. Bagaimana? Padahal hidupnya sama. Kalau di Jepang Pak, tidak begitu. Yang membedakan itu adalah jabatannya. Tapi biaya pokoknya itu sama. Di sana ada biaya listrik, ada biaya akomodasi, biaya itu semua lengkap. Yang membedakan sedikitnya itu adalah ketika jabatannya itu yang uang sakunya yang membedakan. Kita di sini tidak.
mulai dari gaji pokok, tunjangan itu beda semua. Bagaimana bisa hidup? Sehingga Pak, coba bisa bayangkan itu. Ada penelitian di Amerika kemarin yang meneliti negara-negara yang melaksanakan syariat Islam secara sosial, bukan ritual. Maka didapat dari 140 negara itu, yang juara satu Pak, yang menjalankan syariat Islam secara itu adalah Selandia Baru. Dan negara-negara yang penduduknya Muslim, malah Saudi Arabia itu menempati urutan ke-48 Pak. 10 besar itu dipegang oleh negara-negara yang non-Muslim. Artinya yang sosial, bukan yang ritual. Sehingga Muhammad mengatakan, saya ketika dari Perancis, saya menemukan Islam di Perancis. Meskipun tidak ada Muslim di Perancis, Islam di Perancis, dan saya di Mesir, saya hanya menemukan orang Islam. Tidak ada Islam. Seorang yang Jepang masuk Islam, kemudian mengunjungi negara-negara Timur Tengah, dan dia mengatakan, untung saja saya sudah Islam, baru saya kunjungi negara-negara Islam di Timur Tengah. Kalau saya belum Islam, maka saya tidak jadi masuk Islam. Itulah barangkali makna istiqomah yang dimaksud dengan Hasan al-Banna itu. Mestinya semakin rajin kita sholat, semakin tawadu kita, kan begitu Pak. Apalagi ada jaminan Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi ternyata tidak. Banyak orang kita itu ramai masjid itu sholat orang, tapi rupanya ajaran Islam sosial itu yang tidak ada. Islam berbicara tentang an-nadhafatu nisful iman, kebersihan itu adalah bagian dari iman. Tapi justru negara Muslim itu yang paling jorok. Itu kenapa? Berarti ada yang salah di situ. Kenapa? Karena kita menjalankan sholat itu sebagai kewajiban, ya, hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Padahal itu hanya medianya saja Pak. Tapi itu adalah ujung-ujungnya adalah pembinaan karakter. Pembinaan karakter. Ada seorang anak raja yang mengadakan sidak pada zaman Harun al-Rasyid. Kemudian di suatu desa dia mendapatkan seorang wanita cantik. Dasar anak raja, dia meminta itu. Itu saya mau, itu wanita yang cantik. Saya mau persirikan dia. Orang wanita mengatakan, ya raja, saya mungkin tidak bisa karena saya sudah punya suami. Overdome. Mana suami yang panggil? Sini. Panggillah suaminya. Saya mau istrimu. Dia bilang suaminya, boleh saja. Ya raja. Yang penting ada syaratnya. Dia bilang, apa syaratnya? Raja melakukan sholat sebanyak 40 rakaat. Dalam hatinya, jangankan 40, 1000 saya mampu. Ya. Dilaksanakan lah. Setelah selesai sholat, saya 40 rakaat, datanglah suaminya bawa istrinya. Bagaimana? Sudah laksanakan sholat, sudah? Mana? Sudah bisa? Saya bisa ambil. Sudah, saya tidak mau lagi. Setelah dia melakukan sholat 40 rakaat, tidak mau lagi, tidak lagi nafsunya untuk memperhatikan itu yang anaknya yang wanita yang cantik. Itu artinya bahwa sholatnya benar, dan itulah makna inna sholata tanha anil fahsya'i. Yang kedua, istiqomah yang harus kita jalankan adalah umat Islam harus istiqomah dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu istiqomah kita. Meskipun sedikit tapi itu berlanjut. Itu lebih bagus ketimbang dengan satu kali banyak tapi satu kali aja. Itu namanya tidak istiqomah. Meskipun sedikit itu berlanjut, insya Allah akan itu. Dan saya terharu dengan pemilik Kelaro itu, Pak Willy. Ketika saya tanya, kenapa Pak Willy ini memberikan setiap
Idul Fitri dan Idul Adha memberikan hotelnya untuk ditempati sholat Id. Waktu itu saya imam di situ di sekitar itu. Jadi saya selalu imam kalau itu sebelum Covid itu. Saya tanya kenapa kok bisa? Padahal saya tahu Pak Win ini adalah orang non Muslim. Jawabannya satu. Oh saya Pak punya prinsip bahwa memberi itu bukan mengurangi, tapi menambah. Makanya kita diberikan. Bayangkan itu, isi celengannya tidak ada satu sen pun diambil, kemudian yang tanggung semua honornya penceramah dan imam. Bayangkan Pak, non Muslim. Karena dia pahami bahwa memberi itu bukan mengurangi, tapi memberi itu adalah menambah. Kenapa demikian? Karena kita ini sejak kecil dicekoki oleh matematika liberal. 1 kurang 1 berapa? 0. Padahal kalau matematika Islam 1 kurang 1 700. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sanawi fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu lipat gandanya 700. Itu yang standar, Pak. 700. Tapi Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau lebih ikhlas lagi Allah menambah lagi dari 700 itu. Nah, sayangnya memang mestinya umat Islam berpikir bahwa siapa lagi orang yang kita kasih makan besok. Tapi berbuat karena kita pernah mengalami kecelakaan sejarah, masyarakat kita dibagi kepada 3, Pak. Kelompok bawah, kelompok menengah, dan kelompok atas, konglomerat. Kelompok bawah selalu berpikir apa lagi yang kita makan besok. Dan itu banyak, Pak. Sekarang sudah meningkat. Mungkin kira-kira sampai 70 juta orang, Pak, yang di bawah garis kemiskinan, yang berpikir apa lagi yang kita makan besok. Sementara kelompok menengah berpikirnya adalah di mana lagi kita makan besok, di warung mana, di restoran mana. Itu kelompok menengah, Pak. Dan yang paling menyedihkan adalah kelompok atas, konglomerat, berpikirnya siapa lagi yang kita makan besok. Itu kenyataan, Pak, masyarakat kita itu. Padahal mestinya sebagai orang Islam yang istiqomah dalam menjalankan hartanya, berpikir siapa lagi orang yang kita kasih makan besok. Itu barulah, kalau kita berpikir demikian, insya Allah tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi itu, karena mereka sejahtera. Dan itu pernah dialami oleh umat Islam ketika Umar bin Abdul Aziz yang memegang tampuk kekuasaan. Tidak ada orang miskin, tidak ada lagi orang yang menerima zakat, karena sejahtera. Dan yang terakhir adalah umat Islam harus konsisten atau istiqomah dalam memperjuangkan agama ini. Apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, itu ada di situ. Ada kewajiban kita di situ. Jangan pernah berpikir bahwa tukang sapu, tukang beca itu tidak punya kewajiban untuk menegakkan agama. Semua kita ini konsisten sesuai dengan kemampuan kita. Itulah sebabnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Banyak orang yang menjemahkannya adalah masuklah ke dalam Islam secara kaffah. Padahal dia menggunakan kata is-silmi. Menurut Abu Hidayat itu as-silmi itu adalah kemampuan. Jadi laksanakan agama ini menurut kemampuan Anda. Bukan fil islami kaffah, tapi fis-silmi. Jadi kita tidak perlu mengatakan nanti orang kaya baru bisa menegakkan agama. Tidak. Apapun kita selama kita masih sehat, masih punya punya pikiran yang sehat dan tenaga yang kuat dan sebagainya, di situ ada kewajiban kita. Jangan menunggu kita kaya baru mau menyumbang. Semua kita ada. Hadirin jamaah tarawih, saya kira itulah yang menjadi tausiah pada malam ini. Mungkin agak panjang sedikit, tapi harus tuntas pembahasannya tentang istiqomah itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama tentunya bagi saya sendiri sebagai manusia biasa.
Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.